Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Pada kesempatan ini kita akan membahas alur cerita film yang sudah lama kita nantikan, yaitu Spider-Man No Way Home. Di mana kali ini identitas Peter Parker sebagai Spider-Man telah terungkap, dan tersebarnya berita bohong yaitu Mysterio mati sebagai pahlawan yang membunuhnya adalah Peter Parker. Karena hal itulah Spider-Man meminta bantuan penyihir agung Dr. Strange untuk melenyapkan ingatan semua orang bahwa Peter Parker adalah Spider-Man. Dan dari situlah terjadi sebuah kesalahan besar. Penasaran dengan cerita selengkapnya? Tanpa berlama-lama lagi, ini dia filmnya. Diawali dari terungkapnya identitas Spider-Man dan isu Spider-Man telah membunuh Mysterio. Karena berita tersebar hingga di pusat kota, Peter pun langsung menyelamatkan MJ dari serangan publik. Karena mereka tahu MJ adalah pacar Spider-Man. Sementara Happy Hogan yang bersedih karena harus putus dengan Bibi May, tetap harus menyelamatkan Peter dan teman-temannya agar tidak ditahan pihak yang berwenang. Maka dari itu mereka menyewa seorang pengacara buta tapi terkenal yang hobi sebagai pahlawan, Matt Murdock. Matt berkata mau tidak mau Peter harus melakukan sidang umum karena situasi semakin parah. Akhirnya untuk keamanan mereka pun pindah sementara ke apartemen milik Happy Hogan. Jika kita melihat Spider-Man, kita tidak pernah mengira bahwa di balik kostum pahlawan supernya itu, dia adalah seorang anak SMA biasa yang juga punya cita-cita, percintaan, dan juga persahabatan. Peter yang tahu kalau ini bukan hal mudah mencoba percaya bahwa semua akan baik-baik saja. Dia dan teman-temannya mendaftarkan diri di universitas yang sudah ia cita-citakan dari awal. Namun, cita-cita itu harus mereka kubur dalam-dalam. Semua universitas yang mereka daftarkan tidak mau menerima mereka sama sekali karena keterlibatan mereka pada aksi Spider-Man sebelumnya. Peter pun merasa bersalah kepada MJ dan Ned karena dirinya teman-temannya yang tidak bersalah harus ikut merasakan akibatnya. Di tengah rasa bingung dan bersalah, Peter pun mendatangi tempat tinggal penyihir agung Dr. Strange. Di sana, Peter menceritakan tentang kehidupannya yang berantakan setelah identitasnya sebagai Spider-Man terbongkar. Ia meminta kepada Dr. Strange untuk menghapus semua ingatan orang di bumi bahwa dia adalah Spider-Man. Dr. Strange pun berusaha membantu, namun saat Dr. Strange sedang merapalkan mantra tersebut, Peter terus memilah siapa saja yang boleh mengingatnya sebagai Spider-Man, terutama pacarnya MJ, Happy Hogan, Bibi May, dan sahabatnya Ned. Hingga Dr. Strange mengedit mantranya hingga 7 kali, yang akhirnya Dr. Strange membatalkan mantra tersebut dan menyegilnya. Karena hal mengerikan bisa saja terjadi jika dilanjutkan. Dan Dr. Strange hanya bisa menasihati Peter agar terus berusaha dan siap menghadapi apa yang terjadi sekarang ini. Peter pun berusaha mencari pewawancara untuk meyakinkannya agar ia dan teman-temannya bisa diterima di universitas tersebut. Saat mereka sedang berbicara serius, tiba-tiba orang-orang di jembatan itu berlari ketakutan. Peter pun bersiap di atas mobil untuk melihat apa yang sedang terjadi. Kemudian muncullah Dr. Octopus yang mengenal Peter dan langsung menyerangnya. Peter yang tidak mengerti harus tetap melawan Dr. Ock. Terlihat Peter kesusahan karena dipaksa bertarung sambil melindungi orang-orang di jembatan. Di saat Peter berhasil dikalahkan, Dr. Ock memberikan serangan terakhirnya. Dari serangan itu, Peter dapat mengambil alih program senjata milik Dr. Ock. Ia pun segera menyelamatkan pewawancara dengan menggunakan tentakel milik Dr. Ock. Karena nyawanya diselamatkan, ia pun akan mempertimbangkan Peter dan teman-temannya untuk masuk ke universitas tersebut.
Tak lama kemudian Green Goblin kembali muncul juga. Namun tiba-tiba Peter berpindah ke sebuah ruangan dan itu ulah dari Dr. Strange. Strange menjelaskan bahwa sekarang dunia menjadi kacau balau saat menggunakan mantra untuk membuat semua orang melupakan Spider-Man. Tanpa sengaja, ia membuat semua orang yang mengenal Spider-Man masuk ke dunianya atau ke universe-nya. Strange pun meminta Peter untuk mengumpulkan orang-orang yang masuk ke universe-nya agar bisa dikembalikan ke universe asalnya. Tanpa membuang waktu, Peter meminta bantuan Ned dan MJ untuk mencari makhluk lainnya dari berbeda universe. Setelah ditemukan, Peter langsung menuju tempat makhluk itu. Peter pun berhadapan dengan makhluk ataupun pria yang mampu mengeluarkan listrik sebagai senjatanya. Masih asik bertarung dengan pria listrik, tiba-tiba muncul lagi dinding pasir yang mempunyai wajah dan mengenal Peter Parker. Peter yang semakin bingung dan sulit untuk menjelaskan, Peter pun menyuruh monster pasir itu bekerja sama untuk mengalahkan manusia listrik tersebut. Ketika pertarungan mereda, diketahui dua karakter muncul, yaitu Sandman dan Electro. Tak ingin mengambil resiko, Peter pun langsung membawa keduanya ke penjara Dr. Strange. Keesokan harinya, Peter mendapat telepon dari Bibi May bahwa ada seorang yang mencari Peter Parker. Bergegas Peter menuju ke lokasi Bibi May. Setelah sampai di sana, ternyata Norman Osborn datang untuk meminta bantuan Spider-Man agar ia dikembalikan ke dunianya. Bibi May pun meyakinkan Peter agar ia dapat menolongnya. Penjahat pun berhak mendapat kesempatan kedua. Peter pun membawa Norman Osborn ke penjara dan bertemu dengan para musuh Spider-Man dari universe yang berbeda. Di sana diketahui pula bahwa mereka semua sudah mati di universe mereka masing-masing. Dr. Strange yang tiba-tiba muncul memindahkan Norman ke dalam kurungan. Ia berencana akan mengembalikan mereka semua dengan sihirnya. Mendengar hal itu, Peter tidak tega. Jika mereka kembali, mereka akan mati lagi. Namun Dr. Strange bersikeras bahwa ini sudah takdir mereka. Saat Strange memulai sihirnya, tiba-tiba Peter mengambil kotak sihir tersebut dan berusaha kabur. Dr. Strange tentu saja berusaha mengejar Peter. Dengan kekuatan sihirnya, Dr. Strange memisahkan Peter dengan rohnya. Namun meski terpisah, tubuh Peter masih berusaha melindungi kotak sihir itu. Kemudian Peter masuk lagi ke tubuhnya dan kembali melarikan diri. Jubah Dr. Strange yang mengejar Peter dan Dr. Strange memasukkan Peter ke dimensi cermin, di mana di dalam dimensi cermin itu ia mampu mengendalikan semuanya. Namun ternyata Peter berhasil menjebak Strange di sana dan tetap berusaha menolong para penjahat. Kemudian Peter menemui para musuh Spider-Man yang telah terbunuh itu. Pertama-tama ia akan mengembalikan mereka ke manusia normal agar bisa hidup damai. Kemudian Peter membawa mereka semua ke apartemen milik Happy Hogan. Di sana ia menunjukkan alat canggih buatan Stark Industries. Orang yang pertama yang akan diperbaiki adalah Dr. Ock, yang ternyata dia dikendalikan oleh tentakelnya sendiri karena chip di dalam otaknya sudah terbakar. Peter pun berhasil membuat chip baru untuk Dr. Ock, sehingga ia bisa mengontrol kembali dirinya dan tentakelnya. Saat akan melanjutkan pekerjaannya untuk membuat penawar, tiba-tiba Peter merasakan sesuatu yang sangat berbahaya. Yang ternyata itu adalah kehadiran Green Goblin yang kembali menguasai Norman Osborn. Sementara Bibi May segera mengambil penawar untuk Green Goblin, Peter meminta Bibi May untuk lari. Electro yang sejak awal tertarik dengan energi pun mengambil artefaktor untuk digunakan sendiri. Bahkan Kadal yang dikurung di luar berusaha melarikan diri dan kekacauan besar pun terjadi. Saat Peter dipojokkan Green Goblin, Bibi May berusaha menyuntikkan penawar ke Green Goblin, namun itu tidak berfungsi. Green Goblin pun segera kabur dari sana, tapi sebelum itu ia melemparkan sebuah granat yang meledak di dekat Peter dan Bibi May. Beruntung, Peter dan Bibi May masih selamat dari ledakan itu. Peter yang menyesali niat baiknya, seharusnya ia mendengarkan Dr. Strange, karena membantu mereka bukanlah tanggung jawab Peter Parker. Namun Bibi May meyakinkan Peter bahwa dia melakukan hal yang benar.
Saat mereka akan pergi dari tempat itu, tiba-tiba Bibi May terjatuh lemas akibat dari ledakan sebelumnya. Beralih ke MJ dan Ned yang menunggu kabar dari Peter. Saat sedang asik berbincang, Ned yang menggerakkan tangannya tiba-tiba muncullah percikan sihir. Karena di tangannya ada sebuah cincin sihir milik Dr. Strange, sebuah portal sihir pun terbuka dan memanggil Peter. Tapi Spider-Man yang datang, Peter Parker dari universe lain. MJ pun meminta Ned membawa Peter yang asli dan masih sama Peter Parker dari universe lain lagi yang datang. Saat kedua Spider-Man ini bertemu, mereka saling serang dengan gerakan yang sama. Kemudian mereka berdua merasakan hal yang sama, bahwa ada sesuatu yang memanggilnya, seolah Peter Parker di universe ini membutuhkan bantuannya. Namun MJ dan Ned tidak tahu keberadaan Peter, dan dari situlah terungkap sebuah fakta bahwa semua Spider-Man punya tempat tinggi untuk merenung. MJ pun punya satu tempat untuk menemukan Peter. Dan benar, di sana ada Peter yang tengah bersedih. Kemudian dengan arahan Peter, ia bekerja sama untuk mengembalikan penjahat itu ke tempat asalnya. Peter pun menyiarkan ke seluruh kota bahwa dia adalah pahlawan sebenarnya yang ikhlas membantu dan akan membasmi kejahatan. Hal itu juga dilakukan agar para penjahat super itu terpancing mendatangi mereka. Tak lama kemudian, satu persatu penjahat super itu muncul dan mereka pun bekerja sama sebagai tim untuk melawan penjahat tersebut. Di sana yang pertama mereka sembuhkan adalah Sandman. Dan yang menjadi target selanjutnya adalah Electro. Terlihat ketiga Spider-Man kesusahan menghadapi Electro karena jarinya tidak dapat berfungsi dengan baik. Namun ketika akan menyuntikkan penawar kepada Electro, tiba-tiba Dr. Ock menahan kedua Spider-Man di sana. Electro yang mengira bahwa Dr. Ock berada di pihaknya, tiba-tiba Dr. Ock menusukkan penawar ke tubuh Electro. Kembali ke manusia kadal yang tengah mengejar MJ dan Ned. Ned berusaha kabur dengan menggunakan sihirnya. Di tengah pelariannya, MJ menemukan penawar untuk manusia kadal dan melemparkannya kepada Peter. Lalu Peter berhasil menyembuhkan manusia kadal. Kemudian Ned kembali membuka portal untuk menyembunyikan kotak sihir. Namun dari portal tersebut, kini Dr. Strange yang keluar. Sambil marah-marah, Dr. Strange merebut kotak sihir dari mereka. Di sana Ned menjelaskan bahwa rencana Peter untuk menyembuhkan para penjahat super telah berhasil. Dr. Strange pun kagum kepada mereka, terutama Ned yang ternyata berbakat menggunakan sihir. Kemudian Dr. Strange akan mengembalikan mereka semua ke dunia asalnya. Tiba-tiba Green Goblin datang dan merebut kotak sihir tersebut. Dr. Ock dan Dr. Strange sempat menahannya dan merebut kembali kotak sihir. Namun ternyata kotak sihir itu sudah dipasangi bom oleh Green Goblin. Dari ledakan tersebut, MJ terjatuh. Saat Peter ingin menyelamatkannya, Peter terkena serangan Green Goblin. Kemudian Peter yang lainnya datang menolongnya. Di sana ia menangis mengingat kekasihnya di universe-nya tidak bisa ia selamatkan. Dan kotak sihir Dr. Strange meledak yang mengakibatkan rusaknya dinding multiverse, sehingga kini multiverse sedang dalam bahaya. Di sisi lain, Peter yang melawan Green Goblin dan berhasil menjatuhkannya. Kemudian ia bertarung di sana, sampai akhirnya Peter yang sangat marah berniat membunuh Green Goblin dengan senjatanya sendiri. Namun dihentikan oleh Peter Parker yang lainnya karena kebencian itu dapat menyesatkannya. Tapi karena Peter ditusuk dari belakang oleh Green Goblin, dan Green Goblin mengingatkan Peter tentang kematian tragis Bibi May. Tapi Peter tetap berusaha menyembuhkannya sehingga membuat Green Goblin kembali menjadi Norman Osborn. Di sisi lain, kerusakan dinding universe semakin memburuk, sehingga Peter membuat keputusan agar Dr. Strange membuat semua orang lupa kepada Peter, tanpa terkecuali. Peter meminta Dr. Strange untuk menggunakan mantra itu lagi, sehingga orang yang mengetahui identitas Spider-Man tidak bisa masuk ke dunia mereka lagi.
Dr. Strange pun menyetujuinya dan memberikan kesempatan kepada Peter berpamitan dengan Peter Parker lainnya. Peter pun mendatangi Peter lainnya dan mengucapkan terima kasihnya dan selamat tinggal. Kemudian Peter menemui MJ karena dia akan melupakannya. Namun Peter berjanji akan mengingatkan MJ kembali bahwa mereka sebelumnya saling mencintai. Dr. Strange pun memulai sihirnya dan semuanya kembali ke universe mereka masing-masing. Setelah dunia kembali normal dan tidak ada satupun yang mengetahui identitas Spider-Man, Peter pun kemudian mendatangi MJ untuk mengingatkannya kembali. Namun Peter mengurungkan niatnya saat melihat kehidupan MJ dan Ned yang sekarang sudah bahagia. Menurutnya akan berbahaya lagi jika ia berhubungan kembali dengan MJ dan Ned. Di akhir film kita diperlihatkan Peter yang sedang mengunjungi makam Bibi May. Di sana ia bertemu dengan Happy Hogan yang tentu saja tidak mengenalnya. Dan kini Peter beraksi seorang diri sebagai Spider-Man. Pahlawan sebenarnya adalah mereka yang berpuasa dan bekerja di bawah terik matahari di siang harinya. Sekian dari saya, nantikan film-film menarik lainnya dan sampai jumpa.